Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. 3 hari telah berlalu. Hyunwoo menggenggam erat Compass of the Blind, menggoyangkannya sedikit untuk memastikan apakah ia sudah sampai di tempat tujuan. Seketika, cahaya emas memancar dari kompas itu, menembus langit dan menunjukkan bahwa ia hanya perlu naik lurus ke atas. Ia menghela napas lalu merapatkan Achievement of the Azure Dragon di genggamannya. Sebelum berangkat, ia menoleh ke arah lain, pikirannya melayang ke dua muridnya. Ada sedikit kekhawatiran dalam benaknya, tetapi ia meyakinkan diri bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia sudah berpamitan, dan ini bukan perpisahan selamanya. Tanpa ragu, Hyunwoo melesat naik menggunakan awan kinton. Perjalanan itu terasa membosankan. 1 hari penuh ia terus melaju tanpa henti, hanya ditemani lorong tak berujung di sekelilingnya. Udara di sekitarnya sunyi, hanya ada dirinya dan laju awan yang tak berubah. Setelah waktu yang terasa begitu panjang, akhirnya ia tiba di depan sebuah pintu baja raksasa. Hyunwoo perlahan mendekat, mengangkat Achievement of the Azure Dragon ke arah pintu tersebut. Cahaya samar bersinar, dan dengan suara berat, pintu baja itu perlahan terbuka. Di baliknya, ia melihat sebuah pilar besar yang dipenuhi pola kuno yang tak ia pahami. Seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan, Hyunwoo menempelkan sumber Akcheon ke pilar itu. Sebelum benar-benar masuk, ia menancapkan tongkat Yui dan Achievement of the Azure Dragon ke pilar tersebut, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Begitu ritual itu selesai, cahaya menyelimuti tubuhnya, membawanya menuju lantai 12. Di tempat lain, Gil Arang. Gumiho duduk di depan Seoyeon, mengajari Seoyeon bagaimana membentuk formasi 5 elemen, sebuah teknik yang bisa digunakan untuk suppression dan clairvoyance. Suppression adalah kemampuan untuk menekan kekuatan sihir dengan membalikan aliran energi. Clairvoyance, di sisi lain, memungkinkan seseorang melihat sekilas masa depan, seperti meramal nasib menggunakan kekuatan sihir. Seoyeon tampak lebih tertarik dengan clairvoyance. Dengan penuh semangat, ia mengamati saat Gumiho mulai merapal mantra dalam bahasa asing. Cahaya mistis berkumpul di tengah formasi sihir mereka, perlahan membentuk ramalan. Saat akhirnya cahaya itu pecah, sebuah tulisan muncul di udara. Teramat sial. Seoyeon dan Gumiho terdiam. Di sisi lain, Hyunwoo telah menyelesaikan ritualnya. Begitu ia menggunakan sumber Akcheon, pilar besar itu tiba-tiba runtuh menjadi debu, menghilang begitu saja. Matanya menyipit. Sesaat, semuanya menjadi gelap. Namun, dalam kegelapan itu, pecahan pilar mulai menyatu, membentuk sesuatu yang tak terduga, sebuah kapal besar. Di lambungnya, terdapat pintu yang perlahan terbuka, seolah memberi isyarat agar Hyunwoo masuk. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Begitu berada di dalam, pemandangan aneh menyambutnya. Di sekelilingnya, gelembung-gelembung air mengapung, masing-masing menampilkan berbagai tempat dari belahan dunia yang berbeda. Beberapa menunjukkan pemandangan alam pegunungan, yang lain memperlihatkan lautan luas. Saat Hyunwoo masih mengamati, sebuah suara tiba-tiba menggema. "Selamat datang di Bahtera Nuh." Ia menoleh dengan cepat. Di hadapannya, berdiri seorang pria berambut putih, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Aura misterius mengelilingi sosok itu, seolah keberadaannya sendiri adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. "Aku adalah pencipta dari semua menara, termasuk menara tutorial." Mata Hyunwoo menajam, menekankan apakah sosok itu yang telah mengurungnya. Sosok itu tak menjawab, namun dari ekspresinya ia tak menyangkal pertanyaan itu. Akhirnya, Hyunwoo telah sampai di tempat ini, dan kini untuk pertama kalinya ia bisa meluapkan semua kekesalannya. Hyunwoo mulai melampiaskan semua kemarahannya kepada The Creator. Pukulannya menghantam tanpa henti, membuat sosok itu kehilangan harga dirinya di hadapan Hyunwoo. Wajahnya mulai lebam akibat serangan yang bertubi-tubi, tetapi Hyunwoo tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. The Creator tidak menyangka bahwa Hyunwoo bisa sebrutal ini. Namun, ia hanya bisa menahan rasa sakitnya, menuai apa yang telah ia tanam. Setelah puas, Hyunwoo menghela napas dalam-dalam. Tanpa basa-basi, ia menatap tajam ke arah The Creator dan memerintahkannya untuk menjelaskan semuanya. The Creator mendengkus, merasa bahwa Hyunwoo tidak punya malu. Namun,
Tatapan dingin yang diberikan Hyunwoo seolah menegaskan bahwa justru The Creator lah yang tidak tahu malu. Dialah yang telah mengurungnya di menara tutorial, tempat di mana monster terus bermunculan tanpa henti, membuat indranya tumpul karena harus bertahan hidup tanpa henti. Hyunwoo mengepalkan tangannya lagi, memberi ancaman bahwa ia tidak akan ragu untuk membuat The Creator merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan jika ia terus bertele-tele. The Creator menghela napas berat sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa Hyunwoo adalah orang paling gigih yang pernah ia temui. Hyunwoo tersentak mendengar omong kosong itu. Tanpa memperdulikan ekspresi Hyunwoo, The Creator melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa setiap lantai di menara memiliki trait masing-masing, dan lantai 9 memiliki trait yang disebut regression. Titik di mana regresi akan dimulai setelah lantai tersebut dihancurkan oleh seorang climber. Hingga saat ini, regresi sudah terjadi sebanyak 21 kali. Hyunwoo terdiam. Ia merasa sulit mempercayai semua ini. The Creator kemudian melanjutkan bahwa ia memilih Hyunwoo karena tindakan yang telah ia lakukan selama regresi. Pada regresi ke-6, Hyunwoo hanyalah seorang hunter biasa, sedikit lebih kuat dibandingkan yang lain. Namun, ia bahkan tidak memiliki unique ability. Walaupun begitu, ia tetap berhasil membunuh seorang climber. Hal itu benar-benar membuat The Creator terkejut. Tapi bukan hanya itu alasannya. Alasan terpentingnya adalah karena Hyunwoo telah mengubah takdir lantai 9. The Creator menjelaskan bahwa awalnya menara ini dibuat untuk menguji manusia dan dirancang dengan tingkat kesulitan tertentu. Lantai 9 misalnya dibuat agar tidak bisa menahan serangan dari seorang climber kelas menengah ke atas. Namun, Hyunwoo mampu menghentikan kehancuran lantai itu. Dan itulah alasan The Creator yakin bahwa Hyunwoo bisa mengubah nasib menara ini. Hyunwoo sedikit mulai memahami, tapi ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikurung hanya karena alasan itu. The Creator pun melanjutkan penjelasannya. Ia mengingat salah satu regresi yang paling mengesankan, yaitu regresi ke-12. Pada saat itu, Hyunwoo telah kehilangan satu tangan saat bertarung melawan seorang climber. Semua teman-temannya juga telah tewas, dan dunia tampaknya benar-benar akan berakhir. Namun, Hyunwoo tidak menyerah begitu saja. Ia mengambil alat nuklir dan meledakkan segalanya menjadi debu. The Creator menjelaskan bahwa alasan ia mengurung Hyunwoo di menara tutorial adalah agar ia menjadi lebih kuat. Kegigihan saja tidak cukup untuk mengubah menara. Hyunwoo mendengarkan dengan saksama. Ia lalu bertanya, apakah batasan level untuk monster dalam menara bisa membuatnya bertambah kuat? The Creator mengangguk. Ia menjelaskan bahwa menara memang mengakui dan memperkuat seseorang melalui achievement. Namun, satu-satunya tempat di mana seseorang yang tinggal di dalam menara bisa menerima achievement dengan maksimal adalah menara tutorial. Sederhananya, ini seperti event Double EXP. Hyunwoo akhirnya mulai memahami maksudnya, tapi satu hal masih mengganjal pikirannya. Ia bertanya tentang mengubah menara, sesuatu yang The Creator sebutkan berulang kali. The Creator pun mulai menjelaskan dengan lebih sederhana. Ia mengatakan bahwa menara saat ini telah disalahgunakan. Pada awalnya, menara ini diciptakan dengan gabungan kekuatan dari 5 orang. 1. The Designer, orang yang memetakan menara bagian luar. 2. The Engineer, orang yang membuat sistem menara. 3. The Tuner, orang yang menciptakan sistem model menara. 4. The Maker, orang yang mendirikan menara dengan sistem yang sudah ada. 5. The Administrator, orang yang menjalankan menara setelah menjadi sempurna. Hyunwoo menyipitkan matanya. Ia mulai menduga sesuatu. Ada yang mengkhianati mereka? Tanyanya. The Creator mengangguk. The Tuner, The Designer, dan The Engineer mulai berubah. Mereka mencuri kemampuan The Administrator setelah menara selesai dibangun. Setelah itu, mereka mencoba membunuh The Creator. Beruntung, ia berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, mereka menggunakan menara ini untuk kepentingan mereka sendiri, membiarkan kekacauan terus berlanjut demi keserakahan mereka. Saat The Creator hendak melanjutkan penjelasannya, ia tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah serius. Saat ini situasi di lantai 9 sedang gawat, katanya. Hyunwoo mengernyit. Apa yang terjadi? Ada seorang konkeror yang turun ke sana. Sementara itu, di bumi, tepat di lantai 9 menara, seorang konkeror berdiri di atas jembatan. Ia mencoba merasakan keberadaan sang irregular, tapi tidak menemukannya.
Ia menduga bahwa irregular itu sedang bersembunyi. Di bawah jembatan, banyak orang yang merekam kejadian ini. Polisi mulai berdatangan, mengira bahwa pria yang berdiri di atas jembatan itu adalah seseorang yang hendak terjun bebas. Tiba-tiba, Conqueror itu mengangkat tombaknya tinggi ke udara. Dalam sekejap, seluruh orang dalam radius 2 km langsung membeku. Tanpa ekspresi, ia mengayunkan tombaknya ke bawah. Es yang menyelimuti tubuh manusia itu langsung pecah menjadi serpihan kecil, menghilangkan mereka seketika. Dengan tatapan tajam, Conqueror itu menyeringai. Aku akan membuat kekacauan sampai kau keluar irregular. Di Guild Arang, Seoyeon dan Gumiho menyaksikan berita yang menampilkan kemunculan crevasses di Italia. Gumiho, sebagai mantan climber, merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keberadaan climber yang muncul di sana. Matanya menatap tajam layar monitor, memperhatikan bongkahan es raksasa yang membekukan seluruh area. Ini bukan serangan biasa, gumamnya. Seoyeon meliriknya. Maksudmu? Gumiho menyilangkan tangan. Biasanya, untuk menciptakan es sebesar itu, seseorang harus menggunakan sihir, yang pasti meninggalkan jejak mana. Tapi aku sama sekali tidak bisa merasakan jejak mana dari serangan ini. Seoyeon terdiam, mencerna kata-kata itu. Kalau begitu, bagaimana es itu bisa tercipta? Tanyanya. Gumiho menatap layar dengan ekspresi serius. Hanya ada satu kemungkinan, climber itu tidak menggunakan sihir. Es itu diciptakan dengan kekuatan murni. Di Firenze, Miryong dan Hanarin berdiri berhadapan dengan seorang conqueror. Nafas mereka memburu, tubuh mereka penuh luka. Pertarungan 2 lawan 1 yang berlangsung sejauh ini menunjukkan satu hal. Mereka tidak sebanding dengan lawan mereka. Meski begitu, tidak ada sedikit pun tanda menyerah di mata mereka. Miryong melesat, berusaha menyerang dengan tendangan. Namun, ketika melihat aura pekat yang mengelilingi tubuh Conqueror, langkahnya seketika terhenti. Instingnya menjerit, memperingatkan bahaya. Hanarin yang melihat Miryong ragu, mencoba menyerang dengan sihir. Ia membuka bukunya, bersiap merapalkan mantra. Tapi, sebelum suara mantra keluar dari bibirnya, buku itu membeku seketika. Hanarin terkejut, tangannya menggigil. Ia mencoba menarik kembali mananya, tapi semuanya terasa beku, tak bisa ia kendalikan. Di seberang mereka, Conqueror masih berdiri santai, tatapannya meremehkan. Awalnya, ia hanya ingin bermain-main dan menguji mereka. Namun, ia mulai bosan. Saat ia melangkah maju, Miryong tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Refleksnya bekerja cepat. Ia melompat tinggi, tepat saat bongkahan es tajam mencuat dari tanah, nyaris menusuknya. Namun, sebelum sempat menenangkan diri, bayangan besar muncul di atasnya. Conqueror sudah ada di udara, tombaknya siap menghantamnya dari atas. Di tempat lain, Hyunwoo melaju dengan kecepatan penuh di atas awan Kinton. Matanya penuh kegelisahan. Ia tidak menyangka seorang Conqueror akan muncul saat dirinya sedang tidak berada di bumi. Ketika akhirnya tiba di lokasi pertempuran, jantungnya mencelos. Hanarin sudah tak sadarkan diri. Miryong tampak kelelahan, nyaris mencapai batasnya. Tanpa pikir panjang, Hyunwoo melesat ke medan pertempuran. Ia mengayunkan tinjunya, melepaskan serangan dahsyat ke arah Conqueror. Ledakan udara terjadi. Batu-batu beterbangan, tanah retak akibat dampaknya. Namun, Conqueror berhasil menghindar dengan mudah. Hyunwoo segera meraih Miryong yang hampir pingsan, lalu menatap tajam lawannya. Awan Kinton melayang mendekat. Tanpa menoleh, Hyunwoo memberi perintah, bawa mereka pergi dari sini. Awan Kinton melaju, membawa Hanarin dan Miryong menjauh dari pertempuran. Saat itu juga, aura merah yang pekat mulai menjalar dari tubuh Hyunwoo. Udara di sekelilingnya bergetar, tekanan kuat memenuhi area. Conqueror yang semula santai mulai memperhatikan dengan lebih serius. Menarik. Jadi orang sepertimu bisa memiliki aura seperti ini? Gumamnya. Ia mengamati Hyunwoo lebih teliti. Meski begitu, ia masih tidak percaya jika Jeon Wuchi bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan ini. Hyunwoo tetap diam. Matanya dipenuhi kemarahan. Langit mulai berubah. Awan hitam menggumpal. Rona merah pekat membakar cakrawala. Petir menyambar di segala arah, menciptakan getaran yang menjalar ke tanah. Dalam sekejap, Hyunwoo telah bertransformasi. Kini, ia berdiri dengan wujud baru. Seragam perang seperti Sun Wukong, dengan aura yang berkobar liar. Wajahnya penuh amarah. Conqueror tampak terkejut melihat perubahan wujud Hyunwoo.
Tubuh yang kini diselimuti aura merah dan armor perang Sun Wukong menandakan bahwa pertarungan telah memasuki tahap yang lebih serius. Hyunwoo tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk terus tercengang. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghantam Conqueror dengan pukulan langsung. Conqueror masih mampu menahan serangan itu dengan tombaknya, meskipun ekspresi keterkejutan masih terlihat jelas di wajahnya. Tidak ingin memberi celah, Hyunwoo kembali menyerang dengan ayunan tongkatnya. Di saat bersamaan, beberapa kristal es telah melayang di belakangnya, bersiap menembakkan serangan balasan. Seketika, es itu melesat ke arah Hyunwoo, menciptakan ledakan dahsyat di sekelilingnya. Conqueror merasa yakin bahwa ia telah menang. Baginya, serangan ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Namun, dari balik kepulan asap, sesosok bayangan muncul dengan dua sayap yang terbentang lebar. Hyunwoo telah melayang di udara, tidak mengalami luka berarti. Dalam sekejap, ia menghilang dari posisinya dan tiba-tiba muncul tepat di depan Conqueror, melayangkan tinju langsung ke dadanya. Serangan itu memiliki nama Zero Distance Extreme Slaughter. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Conqueror terhuyung beberapa langkah ke belakang. Hyunwoo tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Dengan cepat, ia memerintahkan Yui untuk memanjang dan membesar, mengarah langsung ke tubuh Conqueror yang masih belum sepenuhnya menemukan keseimbangannya. Conqueror berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan tersebut. Tanpa memberi celah, Hyunwoo melesat kembali, melayangkan tinju bertubi-tubi. Conqueror masih bisa menangkis serangan itu, tetapi sedikit demi sedikit ia mulai terdesak. Melihat celah, Hyunwoo menggunakan Yui dan menghantam dada Conqueror, membuatnya kembali terdorong ke belakang. Tidak ingin menyia-nyiakan momentum, Hyunwoo mengerahkan teknik mandala, sebuah manifestasi berbentuk bunga merah yang mekar di belakangnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bunga mandala itu perlahan membeku, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Conqueror, yang kini melangkah maju, akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Ia menyatakan bahwa ia sudah memahami alasan mengapa Jeon Wuchi bisa dikalahkan. Dengan langkah penuh keyakinan, ia memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga pertama dari Istana Es Laut Utara, seorang legenda yang telah hidup selama 10.000 tahun, dan dikenal sebagai Ice Spirit. Es yang membekukan mandala semakin meluas. Hyunwoo segera memanggil petir dari Achievement Sun Wukong untuk menghancurkan es itu. Hasilnya berhasil, membuktikan bahwa kekuatan petir mampu menahan dominasi es milik Conqueror. Keduanya kini telah memahami kekuatan masing-masing. Tanpa membuang waktu, Conqueror langsung melesat dan menyerang dengan tombaknya. Hyunwoo menahan serangan itu dengan Yoi, tetapi dampaknya begitu besar hingga tangannya bergetar akibat benturan keras. Ia segera melompat mundur untuk mengurangi efek serangan sebelumnya. Tiba-tiba, Conqueror sudah ada di belakangnya. Hyunwoo tidak sempat menghindar dan serangan berikutnya menghantam perutnya, membuatnya terpental jauh ke belakang. Conqueror berjalan mendekat, melihat Hyunwoo yang masih berusaha bangkit. Ada sedikit kecemasan di wajahnya, tetapi ia tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu. Tanpa ragu, ia menciptakan ratusan es tajam yang melayang di udara, mengarah langsung ke Hyunwoo. Ia yakin serangan ini akan sulit dihindari. Saat es itu melesat ke arahnya, Hyunwoo hanya bisa menghindari sebisanya. Tetapi tanpa ia sadari, Conqueror sudah berada di belakangnya, menusukkan tombaknya. Hyunwoo berhasil menghindar, tetapi tidak sepenuhnya. Meski organ vitalnya selamat, zirah perang Sun Wukong yang ia kenakan mulai membeku akibat serangan itu. Conqueror tersenyum tipis, bersiap untuk menusukkan tombaknya sekali lagi. Kali ini, ia ingin mengakhiri segalanya. Tetapi sebelum itu terjadi, Hyunwoo dengan cepat memanggil petir dari Achievement Sun Wukong untuk menghancurkan es yang melingkupi zirahnya. Conqueror terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Hyunwoo mampu menyentuh tombaknya tanpa membeku. Hyunwoo tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan secepat kilat, ia mengaktifkan teknik Asura Striking Fist dan melayangkan satu pukulan penuh tenaga ke tubuh Conqueror. Dampaknya begitu besar hingga Conqueror terpental jauh ke belakang. Gelombang kejut dari serangan itu mengguncang seluruh area pertarungan, menciptakan kehancuran di sekelilingnya. Saat debu mulai menghilang, Hyunwoo terkejut melihat sosok Conqueror yang telah berubah wujud. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, dan dari punggungnya, bayangan burung gagak berkelebatan di udara. Wujud barunya, Plague Monarch,
memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. Dengan percaya diri, Conqueror mengklaim bahwa kemenangan sudah pasti menjadi miliknya dalam bentuk ini. Ia bahkan bersikap seolah pertarungan telah berakhir dan hendak pergi lebih dulu. Dengan satu perintah, kawanan gagak yang mengelilinginya segera menyerang Hyunwoo. Meski situasi tampak tidak menguntungkannya, Hyunwoo sama sekali tidak terlihat tertekan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum, seolah memiliki rencana lain. Dalam sekejap, ia mengaktifkan sebuah artefak, dan lubang hitam muncul di udara, memancarkan energi yang mengerikan. Dari dalamnya, rantai-rantai hitam melesat keluar, langsung membelit tubuh Conqueror. Conqueror terkejut saat merasakan jeratan yang begitu kuat menahan tangan dan kakinya. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi rantai itu sama sekali tidak memberi celah. Hyunwoo menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan sebelum mengucapkan satu kata, "Selamat tinggal." Lubang hitam itu mulai menarik Conqueror masuk, menyedot tubuhnya beserta kawanan gagaknya. Dalam hitungan detik, semuanya menghilang, dan langit yang semula kelam kini kembali cerah. Hyunwoo menghela napas panjang sebelum menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya akibat pertarungan sengit barusan. Saat ia membuka jendela status, matanya terpaku pada satu informasi penting. Waktu hingga Conqueror terbebas dari segel hanya sekitar 5 hari. Berkat artefak pemberian Nuh, ia berhasil mengulur waktu, sekaligus memperoleh informasi penting tentang Conqueror. Meski begitu, situasi ini tetap berbahaya. Ia masih bisa mengatasinya sebelum Conqueror berubah wujud, tetapi begitu Plague Monarch muncul, kemenangan terasa mustahil. Setidaknya, ia kini memahami musuh yang dihadapinya. Seperti pepatah lama, kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, maka kau tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertarungan. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit di Firenze, Miryong perlahan membuka matanya. Kesadaran yang kembali membuatnya tersentak, dan dengan cepat ia menyuruh bawahannya yang berada di dekatnya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar laporan, ia menyuruh bawahannya pergi dan segera menghubungi Mighty Chaos di dimensi lain. Ia ingin tahu tentang keberadaan Climber yang menjadi ancaman. Mighty Chaos menjelaskan bahwa Hyunwoo telah bertarung melawan Climber itu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, ia tiba-tiba kehilangan jejak keberadaan Climber tersebut. Menurutnya, Climber itu tidak dikalahkan, melainkan mungkin dipindahkan ke dimensi lain. Mighty Chaos menyarankan agar Miryong mencari tahu langsung tentang hal ini. Sementara itu, Miryong sendiri masih merasa kesal, mengingat pertarungan sebelumnya berakhir dengan kekalahannya. Namun, bagi Mighty Chaos, tidak ada gunanya meratapi hal itu. Dari awal, Climber tersebut bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh Miryong. Kesadarannya tentang perbedaan kekuatan itu semakin jelas ketika Mighty Chaos menawarkan sesuatu, sebuah kekuatan yang jauh lebih besar. Tetapi di balik tawaran itu, ekspresinya tampak menyimpan maksud tersembunyi. Sementara itu, di suatu dimensi asing, Hanarin terbangun dalam keadaan linglung. Ruang kosong di sekelilingnya membuatnya berpikir bahwa ia telah mati, bahkan sebelum sempat menikmati waktunya bersama masternya. Saat kepanikan mulai merayap, sebuah suara tiba-tiba menggema, menghentikan kegelisahannya. "Tenang saja, kau belum mati." Hanarin menoleh ke arah suara tersebut dan melihat sebuah buku tua melayang di udara. Itu adalah Ancient Book. Namun, buku itu segera membantah, memperkenalkan dirinya sebagai Book of Command. Ia juga menjelaskan bahwa Mason bukanlah masternya. Sebaliknya, Mason hanya memohon agar diberikan kekuatan perintah. Buku itu juga menegaskan bahwa kekuatan aslinya jauh lebih besar daripada yang selama ini digunakan oleh Mason. Hanarin masih dalam keadaan bingung, bertanya mengapa Book of Command tiba-tiba memanggilnya. Jawabannya sederhana, buku itu telah lama mengamati Hanarin dan menilai bahwa ia adalah individu yang paling berguna dibandingkan orang-orang sebelumnya. Karena pemahamannya tentang Book of Command masih terbatas, buku itu menawarkan sesuatu yang lebih besar. Jika Hanarin memiliki kemauan, ia akan diajari langsung, memberinya kesempatan untuk menjadi Librarian of Ancient Book. Di dalam bahtera Nuh, Hyunwoo duduk berhadapan dengan Nuh. Tubuhnya masih terasa sakit akibat pertarungan sebelumnya, tetapi ia tidak ingin membuang waktu. Nuh menatapnya dengan tenang sebelum menjelaskan sesuatu yang penting. Conqueror adalah sosok yang berasal dari cerita rakyat. Karena itulah, kekuatannya melampaui orang-orang yang pernah kau hadapi sebelumnya. Hyunwoo tidak tertarik dengan basa-basi.
Ia menatap Nuh dengan serius dan langsung mengajukan pertanyaan. Jika kau memanggilku ke sini setelah pertarungan, berarti kau punya cara untuk mengalahkan Conqueror, bukan? Nuh tersenyum kecil. Tebakanmu benar. Ia melanjutkan penjelasannya, menegaskan bahwa jika Hyunwoo benar-benar ingin mengalahkan Conqueror, maka satu-satunya cara adalah memperoleh achievement yang setara atau bahkan lebih tinggi darinya,